Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cacaya Pangisti dengan NIM 2052 11297 dari kelas MBS 5F Profesional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 perilaku konsumen dengan judul analisis harga, kualitas pelayanan, dan juga fasilitas terhadap kepuasan konsumen dengan studi kasus Bento Kopi UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya kelompok 4 sendiri yaitu beranggotakan satu, saya sendiri Cacaya Pangisti, yang kedua ada teman saya yaitu Vida Nadia Nurrahma, yang ketiga ada Ananda Meisya Putri, dan yang keempat ada Ahmad Rifai. Nah, sebelum kita memasuki bab analisis, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang Bento Kopi yang akan dijadikan sebagai objek observasi dari tugas kali ini. Bento Kopi sendiri didirikan oleh salah satu entrepreneur muda Yogyakarta yang bernama Mas Hairul Umam Bento, Bento Kopi, Mas Hairul Umam Bento, pada tahun 2012 di Yogyakarta. Kemudian mulai melakukan ekspansi pasar hingga ke Surakarta, Kartasura termasuk Surakarta juga ya. Terus ada Semarang, Klaten, dan juga Salatiga. Kemudian, dengan segala bentuk persaingan yang ada, Bento Kopi ini perlu mengupayakan banyak cara yang dapat menarik serta meningkatkan maupun menjaga kepuasan konsumen agar konsumen dapat betah dan juga diharapkan dapat melakukan pembelian ulang di Bento Kopi UIN Solo. Nah, selanjutnya slide selanjutnya kita akan mulai membahas tentang variabel yang pertama, yaitu variabel harga. Nah, dimulai dari pengertian harga. Sebenarnya apa itu harga? Harga menurut Hasan pada tahun 2013 dijelaskan sebagai segala bentuk biaya yang konsumen keluarkan, konsumen bayarkan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa indikator agar harga ini dapat dikatakan sesuai dengan kepuasan konsumen atau harapan konsumen, sehingga dapat bertemu dengan ekspektasi konsumen. Nah, dalam observasi yang dilakukan oleh kami atau kelompok 4 ini ada sejumlah 6 indikator yang akan kami gunakan dalam menilai kepuasan konsumen dari segi variabel harga. Yang pertama adalah keterjangkauan harga, dan yang kedua variasi harga, yang ketiga adalah kesesuaian harga terhadap kualitas produk, yang keempat ada persaingan terhadap kompetitor, persaingan harga, kemudian yang kelima ada keekonomisan harga atau harga lebih ekonomis, yang keenam adalah apakah harga sesuai dengan manfaat yang konsumen dapatkan ketika melakukan pembelian di Bento Kopi UIN Solo. Baik, indikator pertama yang akan kita bahas pada variabel harga adalah keterjangkauan harga. Untuk meneliti apakah harga di Bento Kopi, harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan ekspektasi pelanggan dari segi keterjangkauan, kami dari kelompok 4 sudah menyebarkan kuesioner dengan 40 responden dengan kriteria yang pertama adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, dan yang kedua adalah sudah pernah melakukan pembelian di Bento Kopi UIN Solo. Nah, yang pertama adalah keterjangkauan harga. Bisa teman-teman lihat pada slide bahwa sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kami menggunakan skala ordinal, yaitu skala 1 sampai 5, di mana skala 1 menunjukkan bahwa konsumen sangat tidak setuju terhadap pernyataan, dan skala 2 konsumen dapat menyatakan tidak setuju, dan skala 3 adalah setuju, skala 4 adalah setuju. Skala 3 adalah netral, kemudian skala 4 adalah setuju, dan skala 5 adalah skala tertinggi, itu sangat setuju. Baik, yang pertama adalah harga kopi yang ditawarkan oleh Bento Kopi terjangkau dan cocok dengan kantong mahasiswa. Nah, dapat teman-teman lihat pada diagram yang telah disediakan bahwa sebanyak 45% atau lebih, itu termasuk yang netral, menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Bento Kopi cukup terjangkau oleh mahasiswa.
Namun lebih dari 30%-nya berpendapat bahwa harga yang ditawarkan tidak cukup terjangkau untuk mahasiswa. Nah, namun perlu kita telah kembali pada indikator-indikator lain dalam variabel harga ini. Kemudian pada indikator kedua pada variabel harga adalah variasi harga. Nah, kami memberikan pernyataan untuk respon jawab dengan skala tersebut, yaitu adalah harga kopi di Bento Kopi bervariasi sesuai dengan jenis produk. Nah, pada diagram hasil kuesioner didapatkan bahwa lebih dari 60% responden berpendapat bahwa Bento Kopi ini menawarkan harga yang cukup bervariasi sesuai dengan jenis-jenis produknya. Nah, indikator selanjutnya pada variabel harga adalah kesesuaian harga terhadap kualitas. Nah, telah disebar kuesioner pada responden di Bento Kopi, yaitu harga kopi di Bento Kopi sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Nah, pada diagram hasil kuesioner tersebut didapatkan bahwa Bento Kopi menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang didapatkan oleh konsumen. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner bahwa sebanyak lebih dari 50% beranggapan setuju dengan pernyataan bahwa harga Bento Kopi sesuai dengan kualitas produk yang diharapkan oleh konsumen. Indikator selanjutnya adalah persaingan harga di Bento Kopi terhadap kompetitor coffee shop lain. Kami memberikan pernyataan bahwa harga kopi di Bento Kopi dapat bersaing dengan tempat lain. Responden memberikan jawaban bahwa lebih dari 40% beranggapan bahwa harga yang ditawarkan Bento Kopi ini dapat bersaing dengan coffee shop lain atau kompetitor lain. Ya, dapat kita lihat pada diagram bahwa sebanyak 42,5% ini beranggapan setuju dengan pernyataan ini. Kemudian pada indikator nomor 5 yaitu keekonomisan harga, didapatkan hasil bahwa lebih dari 50% responden berpendapat bahwa harga kopi yang ditawarkan oleh Bento Kopi netral, atau lebih dari 25%-nya berpendapat lebih ekonomis jika dibandingkan dengan coffee shop lain atau kompetitor lain. Setelah kita membahas pada variabel harga, selanjutnya adalah variabel pengertian kualitas pelayanan. Nah, menurut Kotler pada tahun 1997, kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang dipersepsikan atau perceived service dengan tingkat kepuasan konsumen yang diharapkan atau expectation of customers. Nah, ada beberapa indikator yang kami gunakan untuk menilai apakah kualitas pelayanan ini sudah sesuai dengan kepuasan konsumen, yaitu yang pertama adalah keramahan petugas atau karyawan Bento Kopi dalam melayani pelanggan, yang kedua adalah penyajian produk, yang ketiga adalah melayani dengan sesuai antrian, yang keempat dengan apakah sistem pembayaran ini sudah sesuai dengan kepuasan konsumen, yang kelima adalah sistem pelayanan self service yang ditawarkan oleh Bento Kopi, dan yang keenam ada dari keseluruhan pelayan itu sendiri. Baik, indikator yang pertama adalah keramahan karyawan dalam melayani pelanggan, di mana hal ini merupakan bisa dikatakan hal yang utama ya dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen. Nah, kami memberikan pernyataan bahwa apakah pelayanan di Bento Kopi ini baik dan ramah. Kemudian dapat kita lihat bahwa sebanyak lebih dari 55% menyatakan setuju dengan pernyataan ini, bahwa karyawan yang berada di Bento Kopi itu memiliki keramahan dalam melayani pelanggan. Kemudian yang kedua adalah penyajian produk. Kami memberikan pernyataan bahwa Bento Kopi menyajikan produk dengan baik. Nah, hasil pada diagram menunjukkan bahwa sebesar 52,5% dari total responden menyatakan setuju terhadap pernyataan ini, dan sebesar 27,5% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini. Kemudian yang ketiga adalah apakah karyawan melayani konsumen sesuai dengan antrian. Hasil yang kami dapatkan adalah bahwa sebesar lebih dari 60% total responden menyatakan setuju atau beranggapan setuju dengan pernyataan yang kami berikan.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Bento Kopi ini melayani konsumen sesuai dengan antrian yang didapatkan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya adalah sistem pembayaran yang ditawarkan oleh Bento Kopi. Nah, kami memberikan pernyataan bahwa saya tidak terganggu dengan sistem pembayaran di awal. Kemudian hasil yang didapatkan adalah lebih dari 55% beranggapan setuju dengan pernyataan ini dan 27,5% beranggapan setuju dengan pernyataan bahwa mereka tidak terganggu atau konsumen tidak terganggu dengan sistem pembayaran di awal yang ditawarkan oleh Bento Kopi. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem pelayanan self-service yang ditawarkan oleh Bento Kopi. Nah, kami memberikan pernyataan yang kurang lebih hampir sama dengan indikator sebelumnya bahwa saya tidak terganggu, saya sebagai konsumen tidak terganggu dengan membawa pesanan sendiri. Hasil yang didapatkan adalah sebesar 42,5% setuju dengan pernyataan ini atau merasa tidak terganggu dengan sistem pelayanan self-service, dan sebesar 10% atau 4 orang dari total responden itu menyatakan tidak setuju dengan adanya sistem pelayanan self-service yang ada di Bento Kopi. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Bento Kopi terhadap pelanggannya atau konsumennya, kami memberikan pernyataan kepada para responden bahwa saya sebagai konsumen senang dengan keseluruhan dari pelayanan yang diberikan oleh Bento Kopi. Nah, hasil yang didapatkan ini bisa teman-teman lihat pada diagram itu dengan skala 3 atau skala netral itu sebesar 35% beranggapan biasa saja atau netral dengan pernyataan tersebut, dan sebesar 37,5% beranggapan setuju, dan 20% lagi beranggapan setuju bahwa mereka sebagai konsumen Bento Kopi merasa senang terhadap keseluruhan pelayanan di Bento Kopi. Saatnya kita memasuki pada variabel terakhir untuk dianalisis, yaitu adalah variabel fasilitas. Nah, apa fasilitas itu sendiri? Menurut Agus Sulastiono pada tahun 2006, fasilitas didefinisikan sebagai penyediaan perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan kepada para pelanggan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatannya. Nah, ada beberapa indikator sama dalam menilai kepuasan. Kita memerlukan beberapa indikator untuk menilai kepuasan konsumen. Nah, ada beberapa hal yang kami soroti untuk dijadikan sebagai indikator fasilitas, yakni yang pertama adalah meja dan kursi, kemudian ada wifi, kemudian ada tempat parkir, selanjutnya ada fasilitas atau tempat ibadah, kemudian ada toilet, yang keenam ada hiburan dan permainan, kemudian yang ketujuh adalah fasilitas musik atau live music yang diberikan oleh Bento Kopi, yang kedelapan adalah fasilitas penerangan. Nah, baik, itu saja. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pada analisis indikator yang pertama. Nah, indikator pertama pada variabel fasilitas adalah meja dan kursi. Kami memberikan pernyataan bahwa fasilitas meja dan kursi pada Bento Kopi memadai dan nyaman. Sebesar 47,5% menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Kemudian indikator kedua adalah fasilitas wifi yang diberikan oleh Bento Kopi. Nah, kami memberikan pernyataan wifi yang disediakan oleh Bento Kopi memuaskan. Sebesar 40% menjawab setuju dan 30% menjawab sangat setuju terhadap pernyataan ini. Kemudian ada tempat parkir. Apakah tempat parkir yang disediakan oleh Bento Kopi ini memadai? Nah, hasil yang didapatkan cukup memuaskan, teman-teman. Ternyata lebih dari 35% ini menjawab bahwa tempat parkir yang disediakan ini memadai dan cukup untuk sesuai dengan kepuasan konsumen, dan sebesar 32,5% menjawab sangat setuju terhadap pernyataan ini. Selanjutnya adalah fasilitas ibadah yang diberikan oleh Bento Kopi. Nah, dapat teman-teman lihat pada diagram, hasilnya cukup signifikan ya, bahwa sebesar 45% dan 17,5% menjawab setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan ini. Kemudian ada fasilitas toilet. Apakah fasilitas toilet yang diberikan ini sudah bersih dan nyaman sehingga memenuhi kepuasan pelanggan? Nah,
sebesar 45% menjawab setuju dan 15% menjawab sangat setuju terhadap pernyataan ini. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah hiburan dan permainan. Di Bento Kopi sendiri ini menyajikan permainan seperti Uno Stako dan sebagainya. Nah, kemudian apakah hiburan ini sudah cukup untuk para pelanggan agar pelanggan lebih puas lagi berada di Bento Kopi? Jawabannya adalah 45% setuju dengan pernyataan ini dan 15% lagi adalah sangat setuju, sehingga sudah ada 60% setuju dengan pernyataan ini dan sisanya adalah sebesar 25% beranggapan netral dan hanya ada satu orang atau sebesar 2,5% beranggapan tidak setuju dengan pernyataan ini. Selanjutnya adalah fasilitas musik. Nah, apakah fasilitas musik yang diberikan ini mengganggu pelanggan atau tidak? Ataukah tidak? Atau justru memberikan kenyamanan? Nah, kami menyebarkan kuesioner dan mendapatkan hasil bahwa sebesar lebih dari 50% responden berpendapat bahwa adanya musik yang diputarkan di Bento Kopi, live music yang diberikan ini tidak mengganggu konsumen dan dalam melakukan aktivitas ketika berada di Bento Kopi. Kemudian adalah fasilitas penerangan. Apakah lampu yang diberikan, yang disediakan oleh Bento Kopi ini sudah cukup untuk penerangan konsumen? Jawabannya adalah sebesar 52,5% atau lebih dari 50% dari total responden menyatakan setuju dengan pernyataan ini dan 22,5% menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan ini. Kemudian setelah ketiga variabel yang kita analisis tadi terhadap kepuasan konsumen, nah dapat teman-teman lihat pada diagram yang telah disediakan pada pie ya ini. Kemudian ada warna biru, hijau dan merah. Harga biru ini mengindikasikan harga dan warna merah ini mengindikasikan tentang kualitas pelayanan dan warna hijau mengindikasikan tentang fasilitas yang diberikan oleh Bento Kopi. Dapat teman-teman lihat bahwa sebesar harga ini berkontribusi sebesar 33% terhadap kepuasan konsumen, kemudian fasilitas berkontribusi sebesar 36% dan kualitas pelayanan ini berkontribusi sebesar 31%. Nah, berdasarkan riset konsumen mengenai analisis harga, kualitas pelayanan dan juga fasilitas terhadap kepuasan konsumen di Bento Kopi dapat diketahui rata-rata seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, walaupun demikian, ketiga hal tersebut ini sama-sama memiliki peranan penting untuk memberikan kepuasan konsumen di Bento Kopi, dan ketiganya ini tidak memberikan atau tidak menunjukkan suatu perbedaan yang cukup signifikan karena hanya berbeda beberapa persen saja. Nah, selanjutnya kita memasuki pada slide terakhir, yaitu slide rekomendasi. Kami dari kelompok 4 setelah melakukan analisis ini memberikan beberapa rekomendasi kepada Bento Kopi terhadap variabel-variabel yang telah kami analisis. Yang pertama adalah Bento Kopi perlu memperhatikan kembali harga dari produk-produknya, dikarenakan berdasarkan analisis tadi sebesar 30% dari responden berpendapat bahwa harga kopi yang ditawarkan oleh Bento Kopi ini tidak cocok dengan kantong mahasiswa. Sedangkan jika dilihat dari lokasi usaha, target market utama dari Bento Kopi ini adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah untuk lebih meningkatkan lagi kepuasan konsumen, Bento Kopi ini perlu memberikan kualitas pelayanan yang lebih lagi dengan meningkatkan beberapa faktor-faktor kualitas pelayanan dengan tepat dan berkualitas kepada konsumen yang lebih jelas lagi dan lebih terperinci lagi kepada konsumen. Kemudian yang terakhir, rekomendasi terakhir yang dapat kami berikan adalah dari semua analisis ini dapat diketahui bahwa variabel fasilitas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dalam menciptakan kepuasan konsumen, sehingga sebaiknya Bento Kopi ini mempertahankan atau bahkan meningkatkan adanya hal tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya mewakili dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.